Anakku, ingatkan pesan Bapak apa? Hidup harus selalu bersyukur. Ayah, di sini ku sendirian, merenungi kata yang dulu kau berikan. Betapa beratnya hidup ku rasakan. Ingin ku bertemu, katakan ayah, tolong beritahu ibu. Ingin memeluknya tapi aku malu. Malu jika ku hanya bisa mengeluh. Maafkan aku ayah, ibu. Suatu saat nanti kan ku gantikan tugasmu ayah. Doakan aku ibu, restumu sertai langkahku. Ayah dengarkanlah, bahagia pasti datang, percayalah. Ibu, engkau kuatkan aku. Ibu, jangan khawatirkan aku. Ku bukan si kecil yang selalu dimanja ibu. Aku si pemberani harapan ibu. Ibu tolong percaya ayah. Katakan pada ibu, ku bisa melewati semua pahitku. Meskipun kenyataannya ayah tahu, ayah engkau penyelamatku. Suatu saat nanti kan ku gantikan tugasmu ayah. Doakan aku ibu, restumu sertai langkahku. Ayah dengarkanlah, bahagia pasti datang, percayalah. Ibu, engkau kuatkan aku. Suatu saat nanti kan ku gantikan tugasmu ayah. Doakan aku ibu, restumu sertai langkahku. Ayah dengarkanlah, bahagia pasti datang, percayalah. Ayah, engkau penyelamatku. Ibu, engkau kuatkan aku. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hiduplah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berasal dari negeri Yaman. Uwais adalah seorang yatim. Ia mengidap penyakit sopak sehingga timbul bercak putih dan belang di kulitnya. Walaupun begitu, ia tetap menjadi sosok pemuda yang taat dan saleh. Uwais dan ibunya
adalah keluarga yang miskin, yang tidak mempunyai sanak saudara. Ia hanya tinggal berdua bersama ibunya yang lumpuh dan buta. Ia sangat menyayangi dan berbakti kepada ibunya. Namun, ada satu permintaan yang belum bisa ia penuhi. Ibunya ingin sekali pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah yang sangat jauh dari tempat tinggalnya. Suatu ketika, Nah, ibu mempunyai satu permintaan. Iya, Bu. Katakan saja, permintaan apa yang harus aku penuhi? Ibu sudah tua, Nak. Mungkin hidup ibu tidak akan lama lagi. Ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. mendengar permintaan sang ibu, Uwais pun hanya bisa melamun. Ia berpikir bagaimana caranya untuk bisa mengantarkan ibunya ke Mekah, sedangkan Uwais tidak mempunyai kendaraan karena ia sangat miskin. Seketika, ia pun mencari cara agar bisa mengantarkan ibunya. Uwais bergumam di dalam hati. Ya Allah, bagaimana bisa aku mengantarkan ibu ke Mekah, melewati padang pasir yang tandus dan jarak yang sangat jauh? Aku tidak mempunyai uang dan kendaraan untuk mengantarkan ibu ke sana. Tetapi, Uwais memiliki ide untuk melatih otot-ototnya menjadi kuat agar ia bisa mengantarkan ibunya ke Mekah. Oh iya, aku mempunyai sedikit uang untuk membeli anak sapi. Mungkin aku bisa menggunakan sapi itu untuk melatih kekuatan ototku, Ucapnya. Setelah membeli anak sapi, Uwais pun menggendong sapi itu turun dan naik ke atas bukit untuk melatih otot-ototnya agar kuat. Semakin hari, sapi itu semakin besar dan Uwais pun semakin kuat. Namun, para tetangganya malah menertawakan tingkah laku Uwais yang setiap hari menggendong anak sapi ke atas bukit. Hei, Uwais! Apa yang kamu lakukan dengan sapi itu? Kamu bertingkah seperti orang aneh. Meskipun diolok-olok oleh para tetangganya, Uwais tidak patah semangat dan terus berusaha untuk mewujudkan permintaan ibunya. Hingga sampailah pada musim haji. Sesampainya di rumah, Uwais berkata pada ibunya, Marilah kita bersiap-siap pergi ke Mekah. Musim haji telah tiba. Aku akan menggendong ibu untuk sampai ke sana. Wahai anakku Uwais, apakah kamu sanggup untuk menggendong ibu sampai ke Mekah? Iya, Bu. Marilah, naik ke punggungku. Aku akan mengantarkan ibu ke sana. Ridhomu adalah ampunan bagiku. Uwais pun berjalan kaki dari kota Yaman ke Mekah sambil menggendong ibunya. Semua itu ia lakukan sebagai bentuk pengorbanan dan besarnya rasa cinta Uwais kepada sang ibunda. Tak kenal lelah, Uwais pun sampai ke Mekah dengan tetap menggendong ibunya untuk mengelilingi Ka'bah. Di depan Ka'bah, ia pun berdoa. Ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Antarkanlah ia ke surgamu. Ucap Uwais sambil menengadahkan tangannya. Lalu ibunya bertanya kepada Uwais. Bagaimana dengan dosamu, anakku? Uwais menjawab. Jika ibu terampuni dosanya, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang membawaku ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa dari ibu dan anak itu. Seketika, penyakit sopak yang diderita oleh Uwais hilang dari tubuhnya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya dan bulatan tersebut menjadi tanda pengenal di tubuh Uwais. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjamin Uwais masuk surga
karena ketaatan dan kasih sayang kepada ibunya. Kisah Uwais yang berbakti kepada ibunya tak hanya terkenal di kalangan manusia saja, bahkan para malaikat-malaikat di langit pun mengenal Uwais. Kisah Uwais mengajarkan kita agar senantiasa berbakti kepada orang tua, karena doa dari orang tua bisa mengantarkan kita ke surga. Mama, halo. Mama, halo Mama. Halo Mama. Coba daun. Lagi apain, Ma? Mama jawab. Bunda, assalamualaikum Mama.